Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Saya percaya saudara dalam keadaan yang baik-baik saja dan tidak kurang sesuatu apapun. Kalau kita ada hari ini, sambutlah hari ini dengan ucapan syukur dan sukacita. Amin. Tuhan sesungguhnya telah menyiapkan apa yang kita butuhkan di hari ini pada saat kita tidur. Karena itu mari kita bersyukur dan kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai seluruh aktivitas hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami kuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami bersyukur atas hari ini yang Kau berikan bagi kami. Kami ada sebagaimana kami berada dengan tidak kurang sesuatu pun. Terima kasih, kami akan baca firman-Mu, urapi kami, buka hati pikiran kami, berikan pengertian tentang apa yang kami baca, yang kami renungkan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, topik hari ini adalah mengingatkan kita agar berhati-hati dengan mulut atau ucapan kita atau lisan kita, karena sesungguhnya kekuatan datang dari perkataan, ya. Jadi saudaraku yang kekasih, karena kekuatan dari perkataan adalah ini sangat luar biasa. Maka itu dikatakan mulutmu adalah harimaumu. Nah, kalau kita baca di dalam Kolose pasal 4 ayatnya yang ke-6, dikatakan begini, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Nah, jadi saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bisa menjadi teladan, menjadi kesaksian bagi orang-orang di luar Tuhan, dan salah satunya melalui lisan kita, ucapan mulut kita. Di dalam 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-12 bagian B dikatakan begini. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Banyak orang Kristen yang ketika berada di luar atau di luar area suci, maksud saya di luar gereja begitu ya, tidak bisa menguasai mulutnya. Masih suka mengumpat, berkata-kata kasar, jorok, membicarakan kelemahan atau kekurangan pendeta, ya gosip dan sebagainya. Dalam Amsal pasal 20 ayat 19 dikatakan, siapa mengumpat membuka rahasia, sebab itu janganlah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut. Nah saudara, ya orang yang tidak tahu, yang tidak bisa menyimpan rahasia, mulut bocor, kayak ember bocor. Haleluya. Nah saudara, mulut kita bisa menjadi sangat berkuasa, ya. Ya saudara, karena itu harus kita jaga mulut, ya. Jaga mulut. Bukan hanya perkataan, tapi juga yang masuk, termasuk makanan, ya. Apalagi kalau asam urat, haleluya, kolesterol, ya, haleluya. Ya kan? Harus jaga mulut. Artinya supaya yang masuk dalam mulut kita harus seleksi, ya. Jangan semua masuk, ya. Nah, demikian juga yang keluar dari mulut kita harus kita jaga. Nah, saudara, ada banyak orang yang beroleh kekuatan dan dibangkitkan semangat hidupnya akibat mendengarkan perkataan dari orang lain. Sebaliknya, ada pula yang menjadi terluka, hancur, frustasi, dan putus asa oleh karena terbunuh oleh perkataan yang disampaikan oleh orang lain. Ya kan? Lalu bagaimana seharusnya perkataan kita sebagai orang percaya, sebagai
anak-anak terang. Nah saudara, yang pertama harus perkataan kita adalah perkataan yang penuh kasih. Artinya suatu perkataan yang penuh dengan keramahan dan didasari oleh kasih setelah terlebih dahulu dipertimbangkan dengan matang. Sehingga orang lain yang mendengarnya dibangun, dikuatkan, dihibur, serta didorong ke arah yang baik. Karena itu dikatakan di Efesus pasal 4 ayat 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Wow. Jadi sebagai orang percaya, sebagai anak-anak terang, kita harus jaga perkataan kita, sebab saya katakan di awal tadi bahwa mulutmu adalah harimaumu, ya. Dan perkataan kita ini bisa menjadi sangat powerful, ya, berkuasa. Ya, ingat bahwa ada banyak orang yang beroleh kekuatan dan dibangkitkan semangat hidupnya akibat mendengarkan perkataan-perkataanmu. Sebaliknya ada pula yang terluka mungkin, yang hancur, yang frustasi dan putus asa oleh karena terbunuh oleh perkataan yang disampaikan oleh kita. Nah, karena itu saudara, yang pertama kita harus jaga perkataan kita. Perkataan harus penuh kasih. Amin. Yang kedua, perkataan yang menyampaikan firman Tuhan. Di dalam 1 Petrus 4 ayat 11 dikatakan begini. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Demikian ada tertulis di dalam 1 Petrus 4 ayat 11 bagian A. Ini bukan berarti kita menggurui atau sok pinter. Tetapi perkataan kita hendaknya sebagai orang, dikatakan begini, sebagai orang yang menyampaikan firman Tuhan. Jadi perkataan kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Ya kan? Bermuatan kesaksian dan nasihat sehingga orang yang mendengarnya diberkati. Amin. Jadi orang merasa diberkati dengan perkataan kita. Ya, diberkati bukan hanya ketika saudara memberikan materi, tapi perkataan saudara yang membangun, ya, yang memberikan semangat, yang ketika orang mendengar, orang merasa terhibur, ada damai, ada sukacita, ada keberanian untuk menghadapi kehidupan yang tidak menentu ini. Mungkin tadinya dia sudah frustasi, mungkin dia putus asa, mungkin tadinya dia mengalami kelemahan dan yang ada dalam pikirannya mengakhiri hidup begitu. Tapi ketika dia berjumpa dengan engkau, ya, dia berjumpa dengan Anda, dia berjumpa dengan kita, ya, kata-kata kita adalah kata-kata yang membangun, menghibur, ya, memberikan pengharapan kepadanya sehingga dia bisa bangkit lagi. Ya, saudara, karena itu mari kita jaga perkataan kita. Amin. Supaya perkataan kita itu menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami diingatkan untuk kami jaga perkataan kami. Roh Kudus kiranya yang akan memberikan kami hikmat, sehingga ketika kami berbicara, kata dan kalimat yang keluar dari mulut kami adalah kata kalimat yang penuh wibawa, urapan, kuasa dari Tuhan. Sehingga orang yang mendengar merasa diberkati, yang lemah dikuatkan. Mungkin orang yang mendengar itu sudah mengalami frustasi, tapi dia kembali menemukan kekuatan untuk menjalani kehidupan. Karena itu tolong kami supaya kami mampu untuk berbicara sebagai seorang yang menyampaikan firman Tuhan.
Jadi perkataan kami adalah perkataan yang penuh dengan firman Tuhan. Berkati seluruh sahabat Galilea di mana saja mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada